Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Yayun Estrianto sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, dan kepada Bu Nyenyap Sriwardani sebagai Koordinator Praktik Industri, dan Pak Valian sebagai dosen pembimbing praktik industri. Perkenalkan, nama saya Banggana Mekar Gumilang, NIM K2517017. Saya ingin mempresentasikan mengenai fokus laporan saya di bengkel New Sahabat dengan berjudul Korosi pada blok silinder Daihatsu Classy. Berikut materi yang akan saya bahas. Yang pertama, bengkel New Sahabat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Bengkel New Sahabat melakukan banyak jenis pekerjaan, antara lain overhaul mesin, overhaul kopling, pemeriksaan sistem rem, perbaikan sistem kelistrikan, tune up mesin diesel, dan tune up mesin bensin. Bengkel New Sahabat mempunyai manajemen pengelolaan bengkel yang cukup bagus dan terorganisir. Dan bengkel New Sahabat memiliki berbagai macam peralatan yang lengkap sehingga memudahkan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan. Laporan kali ini saya berfokus ke blok silinder. Blok silinder adalah komponen motor yang paling besar sebagai tempat pemasangan komponen, mekanik, dan sistem lainnya. Blok silinder mempunyai lubang silinder tempat bekerja piston. Selanjutnya, fungsi blok silinder. Fungsi blok silinder yang pertama, tempat kedudukan silinder. Yang kedua, tempat kedudukan poros engkol dan poros nok. Yang ketiga, tempat saluran minyak lumas, dan yang keempat, tempat saluran air pendingin. Yang selanjutnya, proses pengerjaan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama, dongkrak, yang kedua, kunci nepel, yang ketiga, jack stand, yang keempat, kunci ring 12 dan 14, yang kelima, balok, yang keenam, obeng min, yang ketujuh, kompresor, yang ke-8 tang, yang ke-9 kunci roda 19 sama 20, yang 10 amplas, yang 11 gres. Bahannya engine Daihatsu Classy. Yang selanjutnya, proses pembongkaran. Yang pertama, melepas kepala silinder. Melepas kepala silinder meliputi melepas bagian tutup klep, melepas karburator, melepas intake manifold, melepas baut knalpot, melepas baut kepala silinder, dan silinder kop dilepas. Yang kedua, memeriksa keadaan komponen. Komponen yang saya lihat dari blok silinder tersebut mengalami korosi. Yang ketiga, melepas engine dari kopling. Yang pertama, melepas baut engine yang terhubung dengan kopling. Yang kedua, melepas engine dari rangka. Selanjutnya, proses perbaikan. Proses perbaikan ada dua. Yang pertama, pengelasan. Pengelasan sendiri yaitu untuk memperbaiki blok mesin yang rusak. Memperbaikinya dengan melakukan pengelasan agar yang terkorosi itu tertutup. Pengelasan juga membutuhkan material yang tentunya kualitas untuk perbaikan blok mesin bertahan lama. Yang selanjutnya, penyekrapan. Setelah dilakukan pengelasan, selanjutnya penyekrapan. Jadi penyekrapan ini berfungsi untuk meratakan yang sudah dilas dengan blok. Kendala dan solusi. Yang pertama, kendala hasil pengelasan. Biasanya disebabkan oleh kecepatan saat pengelasan dan kurangnya ketelitian. Setiap kendala pasti mempunyai solusi. Solusi yang pertama, kecepatan saat pengelasan. Solusinya dengan mengelas tidak terburu-buru agar tidak terbentuk gelembung udara, agar tidak ada terjadinya
lubang-lubang atau kurang matangnya pengelasan. Yang kedua, harus teliti saat melakukan pengelasan. Berikut merupakan gambar-gambarnya. Kiri bagian atas merupakan silinder kop, tengah bagian atas merupakan rumah kopling atau bagian kopling. Yang kanan bagian atas itu merupakan blok silinder yang terkorosi. Bisa dilihat di situ ada air radiator yang masuk ke dalam piston. Yang kiri bagian bawah merupakan blok silinder yang sudah melakukan pengelasan. Yang tengah bagian bawah merupakan blok silinder yang dilas. Ini yang secara dekatnya seperti ini. Gambar kanan bawah merupakan proses penyekrapan. Jadi yang kanan bagian bawah itu yang pengelasan, yang hasil lasan itu harus dirapikan, diluruskan agar rata dengan blok lamanya, agar kompresi tidak bocor atau air radiator tidak masuk ke dalam ruang bakar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.